Apabila lisan batinnya sudah bisu, maka dia tidak bisa berdialog dengan al-haq. Sebenarnya al-haq itu selalu menjawab pertanyaan kita, pertanyaan di dalam batin kita. Ini yang menjadi pertanyaan, apakah batin kita, apakah sirri kita itu dapat mendengarkan al-haq, pembicaraan al-haq. Istilah pembicaraan al-haq itu bahasa Arabnya mukalamah. Kalau batin kita tidak bisa mendengarkan mukalamah daripada Allah, karena Allah Ta'ala kalimun, mutakalliman, selalu berfirman, selalu berbicara. Tidak mungkin Allah Ta'ala itu bisu, beda dengan kita, beda dengan makhluknya. Apabila tapi hati kita penuh hubud dunia, tidak dipenuhi dengan cinta kepada Allah, mustahil hati kita dapat lisan batin kita dapat bermunajat atau berdialog dengan al-haq, karena ada hijab yang melindungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nastaghfiru wa nasta'inu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin adada ma fil millah salatan daimatan bidawami mulkillah. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Wa idza laqul ladina amanu, dan apabila mereka bertemu mereka dengan orang-orang yang beriman, orang-orang munafik apabila bertemu dengan orang beriman, qalu amanna, mereka semua berkata amanna, kami beriman. Wa hadhi alamatun nifaq, dan ini adalah tanda dari tanda kemunafikan. Haula'il mudillin wa khidayhim, mereka itu semua orang-orang yang tersesat, wa khidayhim, dan tipu daya mereka. Wa idza laqil munafiq, tatkala bertemu orang munafik, ma'abu Bakrin wa ashabi, bertemu dengan Abu Bakar dan para sahabat Abu Bakar. Faqalu, maka mereka berkata orang-orang munafik, amanna, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatihim, tatkala mereka bersepi, artinya berkhulwat, bersepi diri, ila syayatihim, bersepi dengan setan-setan mereka. Apa yang dimaksud dengan setan mereka? Ai kuhani hatihim, artinya para dukun-dukun atau paranormal mereka. Wa ru'usahum, dan para kepala-kepala mereka, kepala munafikin, ketua-ketua mereka. Wahum, siapa ketua mereka? Ka'ab bin Ashraf fil Madinah, di kota Madinah. Terus wa Abu Burdah al-Aslami fi Bani Aslam, dan Abu Burdah al-Aslami di Bani Aslam, suku Bani Aslam. Wa Auf bin Amir fi Bani Amir, dan Auf bin Amir di suku Bani Amir. Wa Abduddar fi Juhaina, dan Abduddar di suku Juhaina. Wa Ibnu Sauda bisyam, dan Ibnu Sauda bisyam di Syam. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Mereka orang munafikin apabila bertemu dengan ketua-ketua atau dedengkot mereka berkata, inna ma'akum, kami bersama dengan kalian, para ru'usa, para dedengkot, para orang-orang ketua-ketua. Innama nahnu mustahzi'un, hanya saja kita terhadap orang-orang mukmin mustahzi'un, congoco, melakukan tipu daya. Ai mutazuna bi Muhammadin, artinya congoco atau melakukan tipu daya terhadap Muhammadin, terhadap Muhammad, wa ashabihi, dan para sahabat Muhammad. Bima nudzahiru minal Islam, dengan apa-apa nudzahiru yang kami menampakkan lahum kepada Muhammad dan para sahabatnya, minal Islami, itu menampakkan tentang keislamannya. La nu'minna la na'manu, ya niscaya kami aman syarrim, dari kejahatan mereka. Wa naqifu ala sirrihim, dan wa nakhudha min sadaqan bughanayhim,
Wanakifu kan kami terhenti ala sirim atas rahasia mereka. Bisa kami mengoreksi atau mengambil atau mengorek ke rahasia mereka. Wa na'khudhu dan kami mengambil min sadaqatihim dari sedekah mereka Muhammad dan para sahabatnya, wa ghinamihim dan ghanimah atau harta rampasan perang mereka. Wa hadhil ayat kama qala Ibnu Abbas nuzat fi Abdullah bin Ubay wa ashabi, dan ini ayat seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas adalah diturunkan mengenai fi Abdillah tentang Abdullah bin Ubay bin Salul wa ashabi dan sahabat-sahabat mereka. Mereka orang-orang munafik dulu apabila bertemu dengan orang-orang mukmin, yakni seperti Sayyidina Abu Bakar dan para sahabat-sahabat Nabi yang lain, mereka mengucapkan amanah, kami beriman. Tetapi apabila mereka bertemu atau berkhalwat atau bersama dengan dedengkot mereka, yang dalam Al-Quran dikatakan ila syayatinihim, yaitu ru'usahum, kuhanatihim, para dukun paranormal mereka atau para dedengkot mereka seperti Ka'ab bin Ashraf dan lain-lain, mereka berkata, kami bersama dengan kalian. Kami kepada orang mukmin hanya menipu saja, congocok. Nah, jadi apa bala ucapannya orang, sikapnya orang munafik terhadap Rasulullah dan para sahabatnya? Allah Ta'ala menjawab, Allahu yastahzi'u bihim. Adapun Allah yastahzi'u bihim, congocoh atau menipu bihim terhadap mereka nanti fil akhirati, di akhirat. Yakni maksudnya congocoh paling di akhirat, yuftalum dibukakan kepada mereka para munafikin, dibukakan apa? Babun ilal jannah, pintu menuju surga. Sumayulaku kemudian ditutup kembali, dunahum ditutup kembali selain mereka. Faistazubihim, maka Allah Ta'ala congocoh terhadap mereka orang-orang faistazubihim, maka congocoh terhadap orang-orang munafik al mukminun, pasal orang mukmin. Ayu jazi alastizaim, atau Allah atau Allah membalas orang-orang mukmin alastizaim terhadap congocoh mereka, terhadap tipu daya mereka. Jadi Allah Ta'ala yang akan menipu atau bercongocok terhadap mereka orang-orang munafik nanti di akhirat. Nanti di akhirat, surga seakan-akan ditampakkan, dibukakan kepada orang-orang munafik. Kemudian surga tersebut ditutup lagi. Sehingga orang-orang munafik mengalami kekecewaan yang sangat besar. Sebagaimana mereka congocok terhadap orang-orang mukmin yang waktu hidup di dunia. Wa yamuddu fi tughyanihim ya'maun, dan Allah Ta'ala memanjangkan umur mereka orang-orang munafik fi tughyanihim, larut di dalam tughyanihim, melewati batas kekurang ajaran mereka. Ya'mahun, mereka semua buta. Wal madu wal imdadu wahid, dan adapun mad, kata mad memperpanjang, wal imdad dan imdad wahid itu satu kata. Wasluhu ziyadah, adapun aslinya perkataan ini ziyadah adalah ziyadah. Wa aktsar, ada tambahan dan lebih banyak. Ma ya'til mad fi syarri wal imdad fil khair. Ma ya'til mad, apa-apa yang telah datang, al mad fi syarri, mad memperpanjang fi syarri dalam keburukan, wal imdad maksudnya memperpanjang fil dalam kebaikan. Wal maksud wa yamudduhum yatrukum wa yumahiluhum fi tuyanihim. Dia maksud dengan wa yamudduhum, kalimat wa yamudduhum bitar yatrukuhum, Allah Ta'ala meninggalkan mereka, etinah ban Allah, wa yumahiluhum, dan Allah menyanyiakan mereka fi tuyanihim, larut di dalam kesesatan, kekurang ajar atau kelewatan batas mereka. Wasul tughyan, dan adapun pangkal kalimat tughyan mujazatul haddi, adalah sangat kelewat batas. Mereka orang-orang munafik, ulaikal ladzina istaru dhalalata bil huda, mereka lah orang yang membeli kesesatan bil huda, dengan petunjuk, dengan hidayah. Yakni maksudnya annal munafiqina istabdalul kufra bil iman, sesungguhnya orang-orang munafik itu menggantikan kekufurannya dengan iman.
Fama rabihat tijaratum wa ma kanu muhtadin. Fama rabihat tijaratum, maka tidaklah beruntung tijaratum, perniagaan mereka orang munafik. Artinya perniagaan hidup ini bagaikan keperniagaan. Perniagaan orang-orang munafik, kehidupan orang-orang munafik tidaklah akan beruntung, tidaklah akan memperoleh, kata orang Madura, pete. Wa ma kanu muhtadin, dan tidaklah mereka orang-orang munafik muhtadin, itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk, orang yang mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendapatkan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Masaluhum kawasalati istauqadha nara, perumpamaannya orang munafik seperti perumpamaan istauqadha nara, apa-apa yang Allah mau di naro apa neraka. Artinya aisya'nihim, pekerjaan mereka orang munafik, wahalim, dan hal orang-orang munafik bihadat istibdal wal ikhtiar, dengan ide istibdal dan ikhtiar fi yaumil qiyamah, di hari kiamat, ka'ali syakhsil ladzi talaba syai'an fi zulmati, seperti seseorang yang mencari sesuatu fi zulmati, dalam gelap gulita, wa taraqabahu, dan meneliti sesuatu tersebut, walam yadri ilahi, dan tidak mendapat petunjuk ilahi kepada sesuatu tersebut, listatu abin nar, agar supaya matera binari dengan api. Wa hadza alladhi tarihu Allah taala lil munafiqin, wa hadza mathul ma darabahu Allah taala lil munafiqin, dan ini perumpamaan yang Allah perumpamakan kepada orang-orang munafik. Bima dimerupakan dengan orang istauqadha naron fi ta'ti lailati, orang yang maudi atau orang yang menghidupkan api fi ta'ti di permulaan malamnya. Sumat fa'at niron, kemudian apinya apinya nateh, atau sumat fa'at niron, kemudian apinya mati, fabaqa sahibu, maka tertinggal yang memiliki api tersebut fi zulmati, dalam kegelapan. Kadzalikal munafik, sebegitu juga munafik, harun ali syai' min al-awafi fid dunya, itu lari dari terhadap orang munafik sesuatu min al-awafi fid dunya, min al-afid, daripada afiah atau kesehatan fid dunya, bizahirin, secara zahir. Sumtahanu, kemudian mereka diuji fil akhirati, di akhirat, kemudian mereka ditimpakan kepada mereka fil akhirat bi alimin uqubah, dengan sakitnya siksa. Jadi orang-orang munafik punya tabiat yang dilukiskan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran ini, sebagai Allah Ta'ala melukiskan perniagaan. Sebenarnya kan hidup ini, kata orang Madura, pada orang atekeun, berniaga. Tentunya cita-cita daripada orang berdagang atau berniaga itu adalah memperoleh keberuntungan. Keberuntungannya orang-orang mukmin, pada umumnya orang-orang manusia, apabila di dalam hidupnya itu dipenuhi dengan berbagai macam ibadah, sehingga mereka memetik pahala, memanen pahala yang begitu banyak, maka perniagaan hidupnya tidak akan merugi. Apabila ada seseorang yang menyanyiakan amal soleh, membuang-buang waktu, tidak menghargai waktu, tidak menghargai hidupnya, karena satu nafas dari kehidupan ini adalah suatu harga yang sangat berharga, yang mahal, yang tiada tandingnya. Maka kalau menyanyiakan itu namanya orang-orang yang istilah sembrono dalam berdagang, menyanyiakan perniagaannya, maka akibatnya akan rugi dalam perniagaannya. Ini dilukiskan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Perumpamaan mereka, Allah Ta'ala memberikan perumpamaan kepada kita seperti orang kata orang Madura, yang marudi apoy, orang yang menghidupkan api. Tetapi setelah sekitarnya penuh dengan cahaya api tersebut, maka kemudian orang tersebut tetap tersesat dalam gelap gulita. La yubsirun, mereka tetap tidak melihat apa-apa. Summun bukmun umyum fahum la yarji'un. Summun, mereka summun tuli,
Bukmun, mereka semua bisu. Orang-orang munafik umyun, buta. Bahwa bangka mereka orang-orang munafik la yarji'un, tidak akan kembali lagi. Maksudnya kembali lagi kepada iman. Maksudnya yatasawwamuna, mereka tuli an simail haqqi, daripada mendengarkan kebenaran. Jadi orang-orang munafik ini buta atau tuli daripada kebenaran, mendengarkan kebenaran. Bukmun, itu orang tersebut bisu daripada kebenaran. Umyun, itu pun buta, tidak bisa dapat melihat kebenaran. Apa kebenaran itu? Adalah Islam wa syari'atihi, yaitu Islam dan syariatnya. Ini tafsir secara umum, tafsir secara ulama mufassirin. Adapun tafsir menurut takwil, menurut orang ahli ma'rifat, isyaratul arif, isyaratnya orang arif billah, orang-orang yang sudah kenal dengan Allah. Hum summun an sima'id dayadil haqqi. Mereka summun an sima'il haqqi, tengel, tidak mendengar, tuli ansima'in dayadil haqqi, daripada mendengar panggilan al-haq. Bi'idhuni qulubihim, sebab telinga hati mereka bukmon, summun, sebab telinga hati mereka tuli daripada mendengar kebenaran, sebab tulinya hati mereka. Bukmon an munajatin haqqi, mereka bisu daripada munajat kepada al-haq. Bi al-suni asrihim, dengan lisan-lisan sir mereka. Umyun, mereka buta an syuhudi juryanil maqadir, daripada musyahadah terhadap kejadian takdir. Bi'aini basarihim, dengan buta, bi'aini basarihim, dengan mata basirah, mata batin mereka. Fahum la yarji'un antamadihim wa amyun basarihim, mereka tidak akan kembali lagi tidak akan kembali lagi untuk mendapatkan pertolongan. Umyun, dan mereka buta basairuhum, penglihatan mereka. Jadi menurut isyarahna orang-orang yang arif billah, mereka yang dilukiskan itu orang-orang munafik mempunyai sifat, yaitu tuli, kopok daripada mendengar da'iyatul haq. Di mana da'iyatul haq? Da'iyatul haq, panggilan Allah ada di lubuk hati yang paling dalam. Letaknya di mana? Di sirrul asrar. Di sirrul asrar, Allah Ta'ala selalu memanggil kita. Tuli dari hal ini. Kenapa? Karena telinga batinnya, karena telinga rohaninya itu penuh dengan sesuatu. Senang mendengarkan selainnya Allah. Dan sanuna senang ngedengaki maksiat, senang mendengarkan maksiat, sehingga telinga batinnya tuli. Sebenarnya manusia ada dua aspek, ada zahir jasmani, yaitu jasad kita, ada aspek rohani, yaitu hati roh kita dan sir kita, ini aspek rohani. Apabila summun bukmun umyun fahum la yarji'un, apabila orang sudah tuli mata batinnya, telinga batinnya, maka dia tuli daripada panggilan al-haq. Jadi panggilan al-haq ini selalu memanggil kita dalam suatu dhamir, dalam suatu suara batin yang amat dalam. Telinga batinnya buta. Kemudian hati mereka bukmun an mujazatil haq, bisu daripada berdialog atau munajat kepada al-haq. Sebenarnya kan orang-orang ahli ma'rifah ini kan batinnya selalu bermunajat, berdialog dengan Allah. Batinnya. Ini kalau hati kita ada kemunafikan, yang dimaksud ini dalam secara umum bukan munafik akbar, kan munafik nifak ini ada dua. Munafik yang parah itu yang besar, yang didefinisikan oleh secara umum oleh ulama ahli syariat. Ada kemunafikan yang dalam hati yang samar. Ini yang banyak dibahas oleh ulama-ulama sufi. Ini apabila
hatinya sudah bisu, apabila lisan batinnya sudah bisu, maka dia tidak bisa berdialog dengan al-haq. Sebenarnya al-haq itu selalu menjawab pertanyaan kita, pertanyaan di dalam batin kita. Ini yang menjadi pertanyaan, apakah batin kita, apakah sirri kita itu dapat mendengarkan al-haq, pembicaraan al-haq. Istilah pembicaraan al-haq itu bahasa Arabnya mukalamah. Kalau batin kita tidak bisa mendengarkan mukalamah daripada Allah, karena Allah Ta'ala kalimun, mutakalliman, selalu berfirman, selalu berbicara. Tidak mungkin Allah Ta'ala itu bisu, beda dengan kita, beda dengan makhluknya. Apabila tapi hati kita penuh hubud dunia, tidak dipenuhi dengan cinta kepada Allah, mustahil hati kita dapat lisan batin kita dapat bermunajat atau berdialog dengan al-haq, karena ada hijab yang melindungi. Dan ini pun tidak akan bisa kembali karena orang-orang munafik itu begitu kan tidak akan kembali kepada iman. Begitu juga kalau kita sudah parah hubud dunia, parah hubbul jah, parah hubbul riasa, kecintaan terhadap pengaruh, kecintaan terhadap karamat, kata orang Madura, sudah parah. Ini la yarji'un, tidak ada obatnya, tak bakal beres kecuali ditazkiyah batin tersebut dengan tata cara zikir tertentu yang diajarkan dengan oleh ulama-ulama ahli thariqah. Makanya apa dalam thariqah kan, misalkan thariqah qadiriyah, la ilaha illallah. Kalimat tauhid itu akan mentazkiyah dirinya, termasuk diri di dalam batinnya, yaitu apa? Mata batin, telinga batin, lisan batin. Kalau sudah dibersihkan, maka lisan batin kita tidak akan keluh, tidak akan terkunci. Maka dia akan berdialog dengan al-haq kapan saja, dimanapun saja, sesuai dengan apa kebutuhannya si arif billah tadi. Au kapasayyibin, atau seperti gerimis, hujan rintik-rintik, minas sama'i, dari langit, fihi, di dalam hujan rintik, zulumatun, ada kegelapan, wa ra'dun, berbeda kelap, wa barqun, berbeda kedap. Kilat atau halilintar atau kilat. Masal munafikin, Allah Ta'ala memberikan misal terhadap orang munafik, wal Yahudi, dan orang Yahudi, ma'al Quran, serta Al-Quran, kasaibin kamatil anzalna sama, seperti hujan rintik-rintik, seperti hujan yang turun dari langit, lailan, di malam hari, ala qaumin fi mafasidi, terhadap kaum di mafasidi, dalam gua-gua. Wa kadhil Quran nazala min Allah Ta'ala, begitu juga Al-Quran nuzila min Allah Ta'ala, diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, fihi di dalam Al-Quran bayanun tul fitan, menjelaskan tentang fitnah. Di dalam Al-Quran menjelaskan tentang zulumat, kegelapan, juga menjelaskan tentang ra'dun, karena ada kalimat ra'dun, ada kalimat kelap, zajarun, wa takhwif, maksudnya zajar wa takhwif ini untuk menakuti, wa barkun, dan ada kalimat barkun, bayanun, wa tabsira, itu keterangan untuk tafsirah, untuk bisa melihat tafsirah, melihatkan sesuatu, kedap, wa wa'dan, dan janji. Jadi Allah Ta'ala memberikan perumpamaan seperti hujan rintik yang di langit, kemudian terjadi tiba-tiba kegelapan. Setelah gelap ada kilat, berbeda ada kilat, juga pun ada halilintar. Sehingga mereka orang munafik yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, menjadikan tangan-tangan mereka fi adhanihim, di telinga-telinga mereka, binasawaiki hadarul maut, daripada takerjat, daripada terkejut, mereka takut kepada kematian. Maksudnya apa? Yaknil munafik, maksudnya orang-orang munafik, idza ra'ul Islam, tatkala melihat Islam, bala'un wa syiddah, itu sebagai bala' wa syiddah, dan itu melihat Islam sebagai kekejian. Harabu hadaram minal ihlaki, harabu, mereka semua orang-orang munafik lari,
hadron karena takut melihati daripada kebinasaan. Wallahu yuhaitu bil kafirin, sedang Allah Taala muhitun yang meliputi yang berkuasa bil kafirin terhadap orang-orang kafir. Yakni la yafahumul harab, maka yakni maksudnya tidak bermanfaat kepada orang munafik karena berupa lari, lian Allah Taala mi waraihim, bismillah Allah Taala dari arah belakang mereka. Yajma'uhum wa yu'adzibuhum, Allah Taala mengumpulkan mereka dan mengazab mereka. Kadzalikal isyarah li ashabil ghafalat, begitu juga isyarah kepada orang-orang yang lupa, yang ahli lupa kepada Allah. Idza turqa asma'ihim wa'dhum, tatkala apabila jalan-jalan pendengaran mereka ada wa'dhul wa'idin, ada peringatan dari orang yang memperingati, aulahat qulubul anwaru sa'ada, atau pesak hati mereka dengan nor-nornya keberuntungan, walau akla'u amahum fi mil ghaflati sa'adu, andai kata mereka mencabut atau membuang apa-apa yang mereka ada di dalam telinga mereka, ada kotoran atau penghambat, dan al-ghaflati daripada lupa, la sa'adu, makanya niscaya mereka beruntung. Lakinnahum, tetapi mereka orang munafik, rukanu mereka berbuat atau akuli ila tasyaguli, untuk repot, untuk melakukan aktivitas kerepotan, bi amalim dengan angan mereka, al-kadzibati yang bohong, yang dusta. Wa saru, dan mereka orang munafik, ala tariqatim anfusihim, atas jalan, berjalan di atas jalan mereka, jalan nafsu mereka. Wa ta'allau bi adzari wahiyah, dan mereka semuanya berkumpul mendekat dengan uzur-uzurnya kelupaan. Wa yahlifuna billah, dan mereka bersumpah dengan atas nama Allah, la istata'u la kharajna ma'akum, andai kata kami mampu, la kharajna ma'akum, niscaya kami akan keluar bersama kalian. Yuhlakuna anfusahum, mereka binasa, membinasakan diri mereka. Wa yas'auna fil khatiri bi aymanihim, dan mereka berjalan dalam kekhawatiran atas sumpah-sumpah, atas janji-janji mereka. Jadi orang munafik ini diberi perumpamaan oleh Allah Ta'ala bagaikan orang yang kena orang yang ada kilat terang, tunggu sekejap, tapi setelah itu adalah kegelapan yang gelap gulita. Sehingga orang-orang munafik tersebut dalam ayat ini, ladzaba bisam'i wa absarihim, hilang pendengaran dan penglihatan mereka. Mendengarkan untuk mendengarkan kebenaran dan melihat untuk melihat kebenaran itu sehingga hilang. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Ta'ala itu terhadap sesuatu itu yang maha kuasa. Ai biru kita jilid fi, maksudnya dalam pengertian ulama sufi, mereka tak kacapok mau mereka lopot dari berkut tajallud fi, kedebet tajalli al-lutfi, kasih sayang dari Allah. Ya'ma basaruhum, mata mereka, penglihatan batin mereka semuanya buta. Alladzi yarawna bi anfusihim al-mawjudat, karena mereka selalu melihat nafsu diri mereka di dalam alam semesta. Wa idza adal mutajalli qahri, tatkala mereka wa idza azlamat, dan tatkala gelap tajalli al-qahri, sakanu al-mawmali min adami syarfi, mereka berdiam diri dengan tidak ada bisa berbuat apa-apa. Jadi mereka secara hakikat orang-orang munafik dalam secara hakikat ini mereka semuanya dalam kebingungan. Bingung terhadap kegelapan-kegelapan dunia. Artinya orang Madura, orang-orang munafik ini posang karena hatinya tidak terpautkan dengan Allah Ta'ala. Begitu juga orang-orang yang hatinya jauh daripada Allah, yang meninggalkan zikir, pasti dalam hidupnya akan mengalami sesuatu kebingungan yang sangat. Sehingga seakan-akan berjalan tanpa arah, tanpa cahaya, berjalan di balik kegelapan. Dan mereka semuanya buta terhadap al-bakut tajallud fi Allah Ta'ala. Artinya ini perumpamaan kedap tajallud lutfi. Artinya kilatan
tajalli al-lutfi Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang ahli ma'rifat ini akan mengerti tentang apa yang maksud tajalli lutfi Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah taala Allah qadirun ala ifnahil qahri. Sesungguhnya Allah taala berkuasa untuk semuanya memfanakan dia orang munafik al-qahri secara paksa. Artinya untuk melenyapkan mereka orang munafik secara paksa. Itulah ya jari fi mulki, karena tidak berjalan dalam kerajaannya Allah taala, tidak terjadi sesuatu di dalam kerajaannya Allah illa ma yasha, kecuali menurut apa kehendak Allah. Jadi di ayat-ayat ini sampai ayat 30 sampai ayat sampai ayat 21 Allah Ta'ala menjelaskan tentang tanda dan sifat atau ahwal atau perilaku atau kepribadian daripada orang-orang munafik. Secara ilmu hakikat, secara ilmu thariqah, maka kita harus jauhkan diri kita daripada ta'alluq atau berkeinginan selainnya Allah. Selain kepada Allah, selain mencari ridha Allah. Karena apa? Karena keinginan kepada selain Allah berarti keinginan kegelapan yang jauh daripada kilatan cahaya. Sehingga hidup kita akan bisa posang, kebingungan tanpa arah, kebingungan tanpa cahaya, meskipun cahaya semisal kedap sekali, kilat sekali, kita tidak mendapatkannya. Sehingga hidup kita akan mengalami suatu spiritual kita kekeringan, mata batin kita buta, terus penglihatan batin kita pendengaran mata batin kita untuk mendengarkan kebenaran itu juga pun buta, sehingga summun bukmun umyum fahum la yarji'un. Kebutaan tersebut tidak akan kembali lagi, maksudnya tetap dalam keadaan buta, sehingga di akhirat kelak juga pun secara jasad dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan ini, ayat ini di hari ini Al-Fakir menjelaskan tentang kondisi orang-orang munafik dan sifat-sifat atau tanda-tanda daripada orang munafik. Dan kenapa di Al-Baqarah dijelaskan pertama kali dengan kalimat alif lam mim? Ini untuk membuka marifat kita kepada Allah. Yang kedua, Allah Ta'ala menjelaskan tentang tanda-tanda orang mukmin yang sejati. Dan ketiga, sikap atau tanda orang-orang munafik atau ehwal orang munafik. Karena apa? Karena kita umat Islam bisa gagal meraih izzahnya, meraih kemuliaannya gara-gara orang munafik. Jadi yang melemahkan Islam itu sebenarnya yang paling berbahaya ini adalah daripada umat Islam sendiri yang punya karakter munafik. Yang memundurkan umat Islam itu sendiri, mereka orang Islam yang mengaku Islam tapi punya karakter munafik. Contohnya karakter munafik apa? Mereka lemah lembut terhadap orang-orang kufur, terhadap para musuh Islam, tetapi mereka sangat tegas, sangat tidak toleran terhadap umat Islam yang lain partai, yang lain ormas, yang lain organisasi dan sebagainya. Maka umat Islam orang Islam yang munafik inilah yang menjadi titik kelemahan umat Islam. Jadi kemunduran umat Islam yang sekarang bukan hanya disebabkan orang-orang kafir, maka orang-orang kafir, tipu daya orang kafir, tetapi juga yang paling parah juga pun karena ulah umat Islam sendiri yang berkarakter munafik. Sehingga di dalam surat Al-Baqarah yang menceritakan bagaimana kegagalan Bani Israel karena peristiwa Baqarah, karena peristiwa Baqarah ini kan Allah Ta'ala menjelaskan nanti di akhir-akhir surat, tapi di awal surat Allah menjelaskan tentang munafik dan tanda-tandanya. Karena apa? Karena kita umat Islam itu bisa redup di tangan orang-orang munafik. Jadi semoga hati kita dijauhkan daripada kemunafikan dan anak cucu kita dan semua keluarga kita semuanya menjadi mukmin yang sejati, jauh daripada sifat-sifat munafik. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Semoga kajian di siang ini semoga bermanfaat. Amin Allahumma amin. Hati kita semuanya terpautkan, terhubung
dan ada kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.